Untukmu, terima kasih telah hadir dalam hidupku. Ketika baca judul podcast kali ini, kira-kira siapa yang terbesit dalam benak kamu tanpa harus berusaha untuk mengingatnya? Apakah dia orang yang ingin kamu katakan terima kasih atau malah sebaliknya? Sebelum menjawab pertanyaan ini, seperti biasa, bantuin aku dong buat ngembangin channel ini dengan cara like, subscribe, dan boleh banget buat di komen supaya kita boleh diskusi bareng di kolom komen. Selain dari kolom komen, kamu juga boleh kirim cerita atau curhatan yang mau dibahas bersama atau dijadikan podcast. Boleh dikirim ke email yang sudah tertera di description box ya. Oh iya, sebelum kita lanjutkan membahas tentang seseorang yang pernah singgah sebentar untuk membantu menyempurnakan lukisan kehidupan kita, aku mau nanya dong, pemeran utama dalam lukisan ini apa kabar? Kamu baik-baik saja kan? Aku harap kalian semua yang lagi dengar podcast ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi buat yang sedang tidak baik-baik saja, it's okay. Nggak apa-apa kok untuk nggak baik-baik saja. Asal jangan terlalu lama ya. Jangan terlalu terlarut dalam kesedihan. Habis ini, kamu harus bangkit lagi. Oke deh, mari kita bahas tentang orang yang pernah menjadi salah satu prioritas kita di masa itu. Mantan. Hei kamu, orang yang pernah aku prioritasin, orang yang pernah mengisi kehidupanku. Kira-kira gimana ya sekarang keadaan kamu? Bukan berniat untuk mengulang cerita dengan peran yang sama. Aku hanya ingin tahu gimana kabarmu. Aku harap kamu baik-baik saja ya. Aku bertanya seperti ini hanya sebagai orang ramah yang ingin kamu baik-baik saja. Tidak ada maksud apa-apa kok. Buat kamu yang sudah pergi dan masih meninggalkan kenangan yang aku pikir masih ada hal manis yang layak untuk disimpan sebagai warna dalam lukisan kehidupanku, terima kasih ya. Kamu membantuku untuk menyelesaikan bagianmu dalam lukisan hidupku. Walaupun semua lukisanmu bukanlah melulu tentang keindahan. Walaupun kalau diingat-ingat, ada noda yang kamu tumpahkan di lukisanku, yang akhirnya merusak sedikit lukisan kehidupanku. Tapi tak apa kok. Meskipun aku bukan seorang pelukis yang handal, aku masih bisa kok untuk memperbaiki lukisan kehidupanku sedikit demi sedikit. Terima kasih ya buatmu, orang yang pernah menjadi sumber kebahagiaanku di masa lalu dan sumber turunnya air mataku di masa lalu. Orang yang mengajariku untuk lebih berhati-hati dalam mempercayakan orang lain untuk melukis kehidupanku. Kamu yang dulunya merasa cukup hanya dengan hadirku. Jangankan hadirku. Kamu yang sangat bahagia hanya dengar suaraku. Kamu yang dulunya adalah orang yang paling bersedia untuk meminjamkan telinga untukku.
orang yang menjadi teman bicaraku kapanpun, bahkan sampai larut malam, sebagai penghantar tidur. Berbagi cerita, canda tawa, bahkan sampai menangis. Dan terkadang sebagai teman berdebat, walaupun pada akhirnya aku tahu kamu yang mengalah untuk menyelesaikan perdebatan kita. Aku sadar kok akan hal itu. Maafin aku ya. Makasih ya buat kamu yang dulunya sabar dan terima aku dengan segala ego, keras kepala, bahkan tingkah lakuku yang kadang aneh-aneh. Makasih ya udah sabar ngehadapin aku. Aku tahu menghadapi aku itu tidak mudah. Seringkali aku menjadikan masalah kecil aku buat menjadi rumit. Aku senang kamu mengambil bagian untuk melukis di kehidupanku. Tapi aku tahu setiap orang yang ada di dalam kehidupan kita itu ada masanya. Kalau masa orang tersebut telah habis dalam kehidupan kita harus siap dan ikhlas entah apapun kenangan yang ditinggalkan untuk kita. Kita harus bisa terima dan kita ambil kenangan yang membuat kita berterima kasih kepadanya, supaya kita tidak merasa sakit ketika menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan dia. Semua orang pada akhirnya tidak bisa hidup bersama selamanya. Entah kita yang ditinggal atau kita yang meninggalkannya, dan pada akhirnya kita hanya tinggal dengan bayangan kita sendiri. Buat kamu yang sudah habis masanya untuk melukis kehidupanku, Pergilah bersama noda-noda lukisan yang membuat lukisanku menjadi buruk. Biarkan aku memperbaiki lukisan kehidupanku sendiri. Tapi, ku mohon, izinkan aku untuk menyimpan lukisan indah yang kau lukiskan di kehidupanku. Bukan aku gak bisa move on dari kamu, tapi biar bagaimanapun, kamu orang yang tetap ingin aku kenang sebagai orang yang pernah mengambil bagian dalam hidupku, sebagai orang yang pernah menjadi sumber kebahagiaanku sekaligus sumber kesedihanku. Biarkan kamu menjadi daftar orang yang aku tersenyum ketika mengingatnya. Tenang saja, aku mengingat warna indah yang kamu beri kok. Nggak tahu kenapa, mungkin karena aku udah ikhlas buat lepasin kamu. Ketika mengingat momen yang aku paling ingin hindarkan, yaitu momen dimana kita mengambil keputusan untuk menjalani kehidupan kita masing-masing. Dengan argumen yang ternyata bukan seperti argumen biasa. Argumen yang membuahkan keputusan yang aku tidak pernah pikirkan. Argumen yang menimbulkan noda di lukisan kehidupanku yang kamu bawa pergi bersama dengan dirimu meninggalkan aku sendiri untuk melanjut melukis di kehidupanku. Walaupun awalnya aku gak tahu aku bakalan bisa untuk melanjutkan lukisan ini tanpamu.
Aku hanya mengikuti arah seperti daun yang diterbangkan angin. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai terbiasa tanpamu. Bahkan, aku banyak belajar darimu. Sampai-sampai ketika aku mengingat noda yang pernah kamu tumpahkan di lukisan kehidupanku, aku tidak sesesak dulu lagi. Perlahan, aku udah belajar untuk menguasai lukisan kehidupanku. Aku belajar untuk bertanggung jawab. Aku harus mampu untuk menerima segala konsekuensi atas apa yang telah aku lakukan. Ketika aku memutuskan untuk berjalan bersamamu, melukis kehidupanku bersamamu, aku juga harus menerima kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, termasuk kemungkinan terburuk, seperti keputusan untuk berpisah. Dan aku belajar untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas keputusan yang terjadi. Walaupun dengan perasaan yang bercampur aduk, aku hanya perlu untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa keadaan akan baik-baik saja. Meski bersamaan dengan itu, aku menangis. Perasaan lemah, kecewa, patah, rapuh, bahkan hancur. Tapi di saat itu pula, aku harus menjadi kuat untuk diriku sendiri. Karena kamu yang dulunya selalu ada buatku, sekarang udah membiarkan aku berjalan sendiri dan berdiri tegak dengan kakiku sendiri tanpa bahu, telinga atau sandaranmu lagi untuk tempatku beristirahat. Terima kasih atas janji yang pernah terucap, walaupun tak menjadi nyata, tapi perasaan bahagia saat itu sangat nyata. Dari pertemuan kita yang tak terduga, terima kasih telah hadir dalam hidupku, melukis kehidupanku. Pergilah, aku mengizinkanmu. Selamat bahagia ya untukmu. Walau hanya sementara, terima kasih sudah menjadi bagian dalam hidupku. Terima kasih karena sudah menjadi salah satu hal terbaik yang kupunya. Aku beruntung akan hal ini. Kesebentaran yang cukup membuatku bahagia. Aku ingin berterima kasih kepadamu berkali-kali. Dan kepada diri sendiri, tolong lepaskan yang memang harus dilepaskan ya. Jika memang dia rumah, maka dia akan kembali dengan sendirinya. Tapi, jika dia hanya singgah, maka lepaskanlah. Izinkanlah dia pergi tanpa berpikir untuk kembali.